Dulu, di utara India, ada kawanan rusa desa. Mereka terbiasa berada di dekat desa karena mereka tumbuh di sana. Mereka tahu bahwa mereka harus sangat berhati-hati di sekitar manusia, terutama selama waktu panen, ketika hasil tanaman sudah tinggi. Karena pada saat itu para petani akan memerangkap dan membunuh rusa manapun yang datang mendekat. Untuk melindungi diri mereka sendiri, rusa desa akan tinggal di hutan sepanjang hari selama musim panen. Mereka hanya akan berjalan di dekat perbatasan desa di tengah malam. Dari kawanan ini, ada rusa betina muda yang cantik. Ia memiliki bulu lembut yang berwarna coklat kemerahan, ekor putih lebat dan mata bersinar yang besar lebar. Pada musim tersebut inilah, seekor rusa gunung muda tersasar ke dalam hutan yang sama. Suatu hari, ia melihat rusa betina muda yang cantik, dan langsung sangat tertarik padanya. Ia tidak tahu apapun tentangnya. Akan tetapi ia tergila-gila padanya, tertarik oleh bulu coklat kemerahannya, ekor putihnya yang halus dan matanya yang besar dan terang. Ia bahkan bermimpi tentangnya. Walaupun si rusa betina itu bahkan tidak tahu dia ada. Beberapa hari setelah rusa gunung yang muda itu memandang rusa yang cantik itu, ia memutuskan untuk memperkenalkan diri. Ia berjalan keluar ke arah si rusa betina yang sedang makan rumput. Dan mulai berbicara, "Oh, cantik manisku, yang secantik bintang, dan seterang rembulan, aku mengaku padamu bahwa aku sangat." Tepat pada saat itu kuku si rusa itu terperangkap dalam akar. Ia tersandung dan jatuh, wajahnya masuk ke genangan lumpur. Rusa desa betina yang cantik tersanjung. Jadi ia tersenyum. Akan tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa si rusa gunung ini sebenarnya sedikit bodoh. Sementara itu, tanpa diketahui oleh rusa-rusa itu, sekumpulan peri. Pohon yang tinggal di hutan telah menyaksikan segala sesuatunya sejak pertama kali rusa gunung itu mencuri pandang rusa betina dan bagaimana ia mengaguminya diam-diam dari jauh hingga saat dengan cerobohnya ia terjatuh ke dalam lumpur. Betapa bodohnya binatang-binatang ini, para peri tertawa. Akan tetapi ada satu yang tidak tertawa. Saya takut bahaya akan terjadi pada si rusa muda naif ini, katanya. Rusa jantan muda itu sedikit malu, tetapi ia tidak melihat bagaimana hal ini bisa berbahaya baginya. Sejak saat itu, ia mengikuti rusa betina itu kemanapun ia pergi. Ia terus menceritakan padanya betapa cantiknya dia dan betapa ia mencintainya. Si rusa betina tidak terlalu memberikan perhatian padanya. Kemudian malam pun tiba dan itu adalah waktu bagi si rusa betina untuk turun ke desa. Orang-orang yang tinggal di sepanjang jalan tahu bahwa kawanan rusa-rusa akan lewat pada malam hari. Mereka memasang perangkap untuk menangkap mereka. Malam itu, seorang pemburu menunggu, bersembunyi di balik semak belukar. Dengan hati-hati, rusa desa keluar. Si rusa gunung, yang masih melantunkan pujiannya kepada si rusa betina, pergi bersamanya. Si rusa betina berhenti dan berkata padanya, "Rusa sayang, kamu tidak terbiasa berada di sekitar desa, kamu tidak tahu betapa berbahayanya orang-orang di sana. Desa dan jalan menuju ke sana, dapat membawa kematian bagi seekor rusa, bahkan di malam hari, karena kamu begitu muda dan tidak berpengalaman, dan bodoh." Demikian pikir rusa itu, "Kamu sebaiknya tidak turun ke desa denganku, kamu seharusnya tinggal dengan aman di hutan." Terhadap hal ini, peri pohon bertepuk tangan. Akan tetapi tentu saja, rusa itu tidak dapat mendengarnya. Rusa muda itu tidak memperhatikan peringatan si rusa betina. "Matamu begitu indah di bawah sinar rembulan," ia berkata dan terus berjalan bersamanya. "Jika kamu tidak mau mendengarkanku setidaknya diamlah," kata si rusa betina dengan tegas. Si rusa jantan demikian terpesona, sehingga ia tidak dapat menguasai batinnya. Tapi ia akhirnya benar-benar menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, mereka mendekati tempat di mana pemburu sedang bersembunyi di balik semak belukar. Para peri melihatnya, dan menjadi gelisah serta takut akan keselamatan rusa-rusa itu mereka terbang dengan cemas di sekeliling pohon. Tapi mereka hanya dapat melihat. Si rusa betina dapat mencium bau pemburu, ia takut akan jebakan karena cemas akan hidupnya sendiri. Ia membiarkan rusa jantan itu berjalan lebih dulu sementara ia mengikuti di belakang. Ketika sang pemburu melihat rusa gunung yang tidak curiga itu, ia menembakkan panah dan membunuhnya seketika. Melihat hal ini, rusa betina yang ketakutan berbalik arah dan dengan cepat berlari masuk kembali ke dalam hutan. Pemburu mengambil hasil tangkapannya, ia mulai menyalakan api, menguliti si rusa, memasak sebagian daging rusa dan makan dengan penuh nafsu. Kemudian ia memanggul bangkai rusa di bahu dan membawanya pulang untuk memberi makan keluarganya. Ketika para peri melihat apa yang terjadi, beberapa di antara mereka menangis ketika mereka melihat si pemburu memotong rusa yang tadinya sangat anggun. Beberapa merasa sakit. Sebagian menyalahkan rusa desa betina yang mengarahkan si rusa jantan ke kematiannya.
Akan tetapi si peri bijak, yang telah memberi peringatan sebelumnya berkata, "Itulah kesenangan dari nafsu indriawi yang akhirnya membunuh si rusa bodoh itu." Nafsu secara membabi buta seperti itu akan membawa kebahagiaan palsu pada awalnya namun berakhir dengan rasa sakit dan penderitaan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.